Estate Group 2 merupakan salah satu dari 3 plantation group penyumbang volume produksi proses pine di Great Giant Food. Luas Estate Group 2 mencapai 6.300 hektar yang terbagi menjadi 314 hektar lahan rotasi singkong dan 182 hektar lahan rotasi jambu. Histori produksi mencatat bahwa selama 10 tahun atau sejak tahun 2007 hingga tahun 2017, yield Estate Group 2 menduduki peringkat terendah di antara 3 estate group, berkisar 62 ton per hektar dengan jenis klon GP1. Improvement berupa peningkatan produktivitas melalui introduksi klon baru GP3, meningkatkan yield Estate Group 2 mencapai 17-31 ton per hektar pada tahun 2018 sampai tahun 2020, namun masih menduduki yield terendah di antara estate group lainnya. Perubahan struktur manajemen produksi Estate Group 2 yang terjadi pada 2020 menginisiasi improvement secara masif pada beberapa faktor produksi yang merupakan kunci dalam upaya peningkatan yield proses pine Estate Group 2. Faktor produksi yang menjadi fokus utama dalam target meningkatkan produktivitas di Estate Group 2 meliputi kualitas pengolahan tanah, bibit dan tanam, pengendalian HPT yang intensif pada fase awal pertumbuhan tanaman berbasis data pengamatan dan monitoring, serta memenuhi kecukupan nutrisi tanaman terutama menjelang forcing. Berat tanaman serta waktu forcing merupakan salah satu faktor yang menjadi target improvement pada tahun produksi 2021. Sebanyak 97% lokasi produksi semester 1 tahun 2021 mengalami akselerasi umur forcing dari F1 hingga F5 dan hanya menyisakan 3% lokasi yang di forcing di umur normal. Forcing lebih awal dari standar ini, sejalan dengan akselerasi berat tanaman saat forcing dari 2,23 kg pada tahun 2020 menjadi 1,74 kg pada tahun 2021, atau akselerasi 0,49 kg dari tahun sebelumnya. Meskipun forcing dilakukan pada kondisi berat tanaman yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, dengan berbagai improvement yang telah dilakukan, mampu membawa dampak baik terhadap faktor produksi lainnya, yakni rasio berat buah yang naik hingga pukul 0,33 poin dari tahun sebelumnya, serta peningkatan yield sebesar 16,7 ton dari tahun sebelumnya. Continuous improvement faktor produksi dari tahun sebelumnya menjadikan yield Estate Group 2 dapat bersaing dengan estate group lain, bahkan menghasilkan yield tertinggi tahun 2021 hingga year to date 2023 pada lahan eks nanas. Faktor iklim sangat berpengaruh nyata terhadap produksi produk hortikultura layaknya tanaman nanas yang tersusun dari 70% komponen air. Pada saat memasuki fenomena iklim El Nino atau penurunan intensitas hujan secara ekstrim, penurunan yield tidak dapat dihindari dengan pencapaian faktor produksi atau 6 key driver yang sama dengan tahun sebelumnya. Realisasi irigasi pada lokasi panen bulan Oktober tahun 2023, baik Estate Group 2 maupun Estate Group 3, sudah di atas standar SBT. Sebagai perbandingan, siram pada Estate Group 2, tanaman first crop mencapai 22 kali siram, dan second crop mencapai 18 kali siram, lebih tinggi dari standar SBT yaitu 15 kali siram. Bahkan, ketebalan siram di Estate Group 2 lebih tinggi dikarenakan rata-rata lokasi menggunakan kecepatan siram pada 36 meter per jam. Ketebalan siram yang lebih tinggi juga merupakan salah satu upaya untuk mengatasi evapotranspirasi harian pada Estate Group 2, yang selalu lebih tinggi dibandingkan estate lain, berdasarkan hasil analisa SWAT tim IPB University Bogor. Unsur tanah merupakan salah satu faktor penting sebagai daya dukung tanaman terhadap periode kekeringan. Berdasarkan data analisa unsur kimia tanah, kesuburan tanah Estate Group 2 paling rendah di antara estate group lain. pH rata-rata pada lokasi panen YTD 2023 maupun MTD Oktober tahun 2023 adalah pada 0.4.11.
COR rata-rata masih di bawah standar riset yaitu 1,17%. Sedangkan unsur P tanah berada di poin 5,75 ppm, jauh di bawah standar 20 ppm, dan jauh di bawah unsur P di estate group 3 yang rata-rata mengandung 20,02 ppm. Simulasi berikut menunjukkan bahwa kandungan unsur hara tanah pada estate group 3 mampu mensuplai kebutuhan hara tanaman, bahkan hingga fase NSSC berakhir. Sedangkan hara tanah pada estate group 2 hanya mampu mensupport kebutuhan pada siklus NSFC dan belum mampu menopang tanaman secara optimal sampai di siklus NSSC, terutama saat musim kemarau. Berdasarkan dari pemetaan kelas kesesuaian lahan dari Dr. Ir Afandi, MP, Soil Scientist, bahwa kelas kesesuaian lahan yang S1, yaitu sangat sesuai dengan tanpa pembatas sangat rendah di PG2, dibandingkan dengan PG1 dan PG3 serta dominan di N dan S3. Dan untuk kelas lahan N dan S3 tersebut direkomendasikan untuk dilakukan rotasi tanaman. Dan untuk kelas kesesuaian lahan S2 PG2 paling tinggi di angka 59,2% yang direkomendasikan untuk diaplikasi premium kompos. Sehingga, diharapkan dengan dilakukan sesuai rekomendasi tersebut, daya dukung lahan akan semakin baik dan produktivitas lahan akan semakin meningkat. Potensi lahan estate group 2 yang lebih rendah, dengan kandungan kimia tanah di bawah standar, serta minim rotasi tanaman, dengan beberapa improvement yang dilakukan masih mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. Atau, setara dengan estate group lain pada kondisi cukup air. Namun, pada saat defisit air, kondisi daya dukung lahan tersebut tidak mampu menopang laju penurunan yield. Target fruit cost yang sama antar ketiga estate group, dengan membatasi cost produksi per hektar, akan berimbas pada yield estate group 2, yang akan lebih rendah seperti pada tahun sebelumnya. Upaya peningkatan yield untuk memenuhi volume produksi dengan luas lahan produksi yang sama, tanpa adanya ekstensifikasi lahan, perlu adanya kompensasi cost produksi dalam penyetaraan beberapa faktor penyokong peningkatan yield, terutama dalam hal kimia tanah yang akan tercermin dalam cost produksi per hektar yang lebih tinggi dari estate group lain. Dengan adanya penambahan kompensasi berdasarkan rekomendasi R&D, diharapkan cadangan hara tanah dapat menopang kebutuhan tanaman satu siklus dari NSFC hingga NSSC, sehingga didapatkan high yield dan diiringi dengan low fruit cost. Dalam jangka panjang, estate group 2 diharapkan mendapatkan porsi alokasi rotasi tanaman yang memadai, sehingga produktivitas dapat stabil dalam menghadapi anomali iklim yang masih berpotensi terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Dengan budidaya tanaman secara bijak melalui precision agriculture, dengan early warning system serta regeneratif agriculture berbasis rotasi tanaman, diharapkan tujuan utama yield growth dapat dicapai dan membawa impact sustainable bisnis bagi Great Giant Food di masa mendatang.